Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Rabu 21 April tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah Stefanus dibunuh, mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu. Ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki serta perempuan keluar, lalu menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Mereka yang tersebar menjelajah ke seluruh negeri sambil memberitakan Injil. Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Melihat dan Percaya. Saudara-saudari terkasih, seorang pematung terkenal bernama Michelangelo Buonarroti. Suatu hari, dia berhadapan dengan batu marmer yang amat besar. Di tangannya ada alat kerjanya. Dia hendak membuat patung dari batu marmer itu. Melihat keadaan awal itu, banyak orang tak percaya bahwa akan ada patung luar biasa yang akan dihasilkannya. Tapi setelah bekerja keras, jadilah patung Daud, patung yang amat terkenal itu. Ketika ditanya bagaimana dia dapat membuat patung itu, Michelangelo menjawab, "Saya melihat patung Daud itu dalam batu marmer itu, dan saya percaya
saya akan bisa membuatnya. Saudara-saudari terkasih, betapa kita semua mendambakan supaya kita mengenal kehendak Allah Bapa. Dan hari ini, Tuhan Yesus memaklumkan kepada kita kehendak Bapa, yaitu supaya kita beroleh hidup yang kekal dan dibangkitkan pada akhir zaman. Tuhan Yesus juga menunjukkan syarat agar kita dapat beroleh hidup yang kekal dan dibangkitkan pada akhir zaman. Syarat itu adalah melihat Sang Putra dan percaya kepadanya. Saudara-saudari terkasih, melihat dan percaya pada Yesus adalah dua hal penting yang seharusnya ada dalam kehidupan orang Kristen. Akan tetapi, bagaimana melihat dan percaya pada Yesus roti hidup itu? Sebagai orang Kristen, kita bersyukur karena hal itu sungguh mungkin kita lakukan dan alami. Karena Tuhan Yesus sendiri menegaskan bahwa Dialah roti hidup yang turun dari surga. Dan roti hidup itulah yang kita lihat dan kita percaya dalam setiap perayaan Ekaristi. Dalam Ekaristi dikatakan, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah kata-kata konsekrasi yang diucapkan imam ketika perayaan Ekaristi. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah juga kata-kata yang kita dengar dalam perayaan Ekaristi. Roti hidup itu malahan kita sambut dan kita santap. Oleh karena itu, datang dan lihatlah, lihat dan percayalah, percaya dan sambutlah roti hidup itu dalam setiap perayaan Ekaristi. Dengan demikian, kita mempunyai kekuatan untuk menjalani hidup kita dan mewartakan Kristus di tengah dunia sampai kelak kita masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah menebus kami dengan wafat dan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Semoga Engkau selalu membantu kami agar kelak dapat masuk ke dalam kebahagiaan kekal. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.